habis, jadi kamu bisa makan ayam. Kang, lihat tuh Neng Ira. Kecil-kecil udah baik hati. Sampai kepikiran tuh ngasih makan kucing-kucing jalanan, Kang. Orang kalau sayang binatang, berarti hatinya lembut, penyayang. Kata Abah, semua makhluk Allah itu bisa jadi penyambung doa. Ya Allah, perempuan yang dipaksa menikah sama saya ini ternyata karena dia sudah diperkosa. Kamu yang sabar ya, Dok. Untuk beberapa bulan ke depan, sampai Utun dilahirkan. Setelah itu, kamu akan terbebas dari aku. Orang yang udah membuat hidup kamu menderita. Tapi kuatin aku ya, Dok. Supaya aku bisa bertahan. Demi Utun. Iya, Non. Non harus kuat ya. Demi Utun. Dan saya... Utun juga harus kuatin mamanya ya. Papa percaya kalian adalah orang-orang yang kuat. Yang udah dipasangkan sama Allah sebagai ibu dan juga anak. Makasih ya, Baba Rido. Kita beruntung ya, Tut. Punya Baba Rido. Tapi maaf Non, Non benar-benar sama sekali nggak tahu laki-laki itu siapa. Atau Non pernah cari tahu nggak soal orang itu? Aku coba untuk cari tahu. Aku tanya sama teman-teman aku, Do. Apa mereka lihat siapa orang yang udah kasih aku minuman? Tapi mereka nggak ada yang tahu. Klub itu rame banget, Do. Semua orang fokus sama kesenangan mereka masing-masing. Siapa yang peduli soal aku? Sebenarnya aku mau ke hotel itu untuk cari tahu. Tapi untuk melangkah balik ke tempat itu, rasanya aku gak sanggup, Dok. Bahkan di saat aku pergi sama kamu, aku gak sanggup, aku malah ketakutan. Waktu kemarin di pesta ulang tahun Saski, cowok yang aku tunggu di depan toilet, dia pakai jam tangan yang sama, Dok. Ya? Sejak kapan? Sejak kapan lo punya jam tangan ini?
Maaf Nun, tapi saya masih nggak paham. Waktu itu aku kayak kesetanan ya, Dok. Aku masih belum punya keberanian untuk cerita sama kamu soal kejadian itu. Dan kalaupun bisa, aku juga maunya aku lupain semua kejadian itu. Tapi ya nggak bisa, Dok. Karena Utun udah ada di dalam sini. Dan sampai kapanpun aku nggak akan pernah lupa kejadian itu. Kita memang gak akan pernah bisa merubah masa lalu, Nun. Tapi memperbaiki masa depan kita bisa. Andai aku tahu siapa orangnya, apa yang akan aku lakukan? Itu pertanyaan yang aku tanyakan ke diriku sendiri, Dok. Menuntut dia untuk menikahi aku. Meminta pertanggungjawaban dia atas bayinya. Aku bahkan gak kenal dia siapa, Dok. Tapi yang pasti aku tahu, dia orang jahat. Dia jahat karena dia tega ngelakuin semua itu ke aku. Udah pasang muka cemberut, masih nggak ditanyain juga. Ini orang beneran mati rasa apa gimana sih? Nggak ada pedulinya loh sama sekali. Kenapa sih ngeliat keluar terus? Mira, kok Putri sama Rido nggak ngasih kabar ya? Mereka nggak macam-macam kan, Pak? Mereka kan cuma honeymoon pura-pura aja. Tapi kok kayak jadi beneran sih? Pakai nggak ngabarin. Aduh, nggak deh, nggak mau bayangin yang aneh-aneh. Mama nggak mau mikir yang aneh-aneh pokoknya. Dah. Gun, kita langsung ke Hotel Blue Orange ya? Siap, Juragan. Pak, kita sekalian aja gabung dinner sama mereka berdua. Masih jam segini kok. Masih keburu. Kan mereka dapat paket dinner di hotel. Yuk. Iya, kita ke sana. Tapi kita ke sana untuk liatin mereka. Kita harus pastiin kalau mereka itu nggak ada tuh ke bawah suasana, ke bawah perasaan. Biar apa yang kamu bayangin itu nggak kejadian. Ya. Papa tuh kebangetan ya. Bener-bener nggak peka tau nggak? Sebenarnya mama ini siapa sih di mata papa? Gun, kita nggak jadi ke Blue Orange. Gun, Kita pulang aja, pulang ke rumah. Gun, kita ke Blue Orange sekarang. Enggak, Gun. Kita pulang ke rumah. Aduh, bahaya ini. Harus kemana saya? Kenapa saya bisa senaif itu ya? Menganggap Non Putri wanita kaya yang nakal. Tidak memikirkan perbuatannya dan hamil. Terus, atas kehamilannya membuat orang lain kena getahnya. Karena harus bertanggung jawab atas kehamilannya dia.
Tapi raut wajah pasrah Non Putri yang kayak gini membuat saya merasa menjadi orang paling jahat jadinya. Saya merasa Non Putri sangat menghancurkan kebahagiaan saya. Tapi sebenarnya Non Putri juga tidak bahagia. Malah Non yang sebenarnya juga menderita. Jangan gerak, Dok. Please. Kayak gini dulu aja ya. Jangan gerak sedikit pun ya, Dok. Mantep banget ini Tuan Muda. Ih. Kok Tuan Muda dikit banget makannya? Nggak habis? Kenapa emang? Serah gue dong. Habis Tuan Muda belinya yang original sih. Harusnya yang pedes Tuan Muda kayak Ira. Mantep banget Tuan Muda. Males. Makannya keringetan kayak lu tuh. Tuan Muda lucu juga ya. Pesennya yang original, tapi nggak habis makannya. Gue kenyang. Tadi gue mau gue buang. Jangan Tuan Muda. Kenapa sih makanya? Karena siapa tahu berkahnya makanan itu dan rezeki kita ada di sisa makanan itu Tuan Muda. Jadi Tuan Muda jangan suka buang-buang makanan ya. Kalau bisa disimpan ya disimpan aja. Nanti kan bisa dimakan. Lu tuh kecil-kecil ketuk lu. Ketu apa lagi sih? Tadi peres, sekarang ketu. Ya itu. Lu peres, lu ketu juga. Gak ngerti Ira. Nanti Ira cari deh di internet. PR tuh buat lu. Udah gue mau ke kamar. Lu beresin sisa makanan gue. Lu buang aja, gue gak makan lagi. Sayang banget. Masa dibuang sih? Malam, Pak. Malam, Neng. Malam, Neng. Mau kemana malam-malam? Ke depan, Pak. Tolong buka gerbangnya ya. John, buka John. Ya udah, Kang. Iya, Neng. Awas, Neng. Ya, Pak. Hati-hati, Neng. Push. 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 Sini. Sini. Push. Kang. Sini. Makan. Sini. Push. Push. Sini makan. Lapar ya kamu ya? Makan ya. Supaya tidurnya nyenyak. Nanti kamu bilang makasih ke Tuan Muda, Push. Karena Tuan Muda baik. Ayamnya nggak habis, jadi kamu bisa makan ayam. Kang. Lihat tuh Neng Ira. Kecil-kecil udah baik hati. Sampai kepikiran tuh ngasih makan kucing-kucing jalanan, Kang. Orang kalau sayang binatang, berarti hatinya lembut, penyayang. Kata Abah, semua makhluk Allah itu bisa jadi penyambung doa.